Kudus adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kudus memiliki julukan kota kretek dan kota santri. Salah satu landmark dari Kabupaten Kudus adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus pada tahun 1549. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi, serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Di kompleks masjid ini juga terdapat makam Sunan Kudus. Kudus juga memiliki alun-alun Simpang 7 yang menjadi pusat kota Kudus. Dalam hal kuliner, Kudus mempunyai lentok Tanjung. Lentok Tanjung khas Kudus merupakan sajian tradisional berisi irisan lontong yang disiram dengan sayur geri atau nangka muda dan lodeh tahu atau tempe. Lalu ada soto Kudus. Hal yang membedakan soto Kudus dengan soto lainnya adalah soto Kudus menggunakan daging kerbau. Kudus memiliki adat yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu upacara buka luhur. Buka luhur adalah ritual penggantian kain kelambu atau kain mori yang digunakan untuk membungkus nisan, cungkup, makam, serta bangunan di sekitar makam Sunan Kudus. Puncak upacara yang dilaksanakan setiap tahun tersebut adalah pemasangan luhur baru pada tanggal 10 Muharram. Banyak masyarakat Kabupaten Kudus yang menanti upacara tersebut untuk mendapatkan berkah dari Sunan Kudus. Bogor atau yang juga dikenal sebagai kota hujan merupakan kota transit pada masa kolonial Belanda yang juga dikenal sebagai Wittenshop. Bogor juga dikenal karena tempat wisata yang tak kalah menarik dari tempat lainnya, yaitu ada Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Oh iya, di Bogor juga terdapat monumen nasional yaitu Tugu Hujan. Nah, kuliner di Bogor juga sangat unik dan enak. Pertama ada asinan Bogor yang berupa buah atau sayur yang diasinkan lalu disajikan dalam kuah cuka dan ditaburi kacang goreng. Lalu ada laksa. Laksa adalah sup mie pedas dengan ayam yang dibuat dari kari kental dan pedas atau asam. Yang membedakan laksa Bogor adalah menggunakan oncom sebagai bahan utama. Yang ketiga ada lapis Bogor atau lapis talas, yaitu bolu berbahan dasar talas. Nah, untuk minumannya ada es buah pala yang biasa dicampur dengan selasi. Bogor memiliki budaya yang mirip dengan budaya Sunda, di antaranya adalah alat musik angklung yang dibuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu ada tari jaipongan, yaitu tarian tradisional Sunda yang menggabungkan beberapa kesenian lain seperti wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Surabaya sendiri berdiri sejak 13 Mei 1293. Kata Surabaya diambil dari nama hewan, hiu yang bernama Sura dan buaya yang bernama Baya yang berkelahi terus-menerus sehingga masyarakat menamakan kota dengan sebutan Surabaya. Di Surabaya terdapat kuliner khas yaitu semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya ini terbuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk kulit yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Kota Surabaya memiliki beberapa budaya yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya seperti ludruk. Ludruk adalah drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Bontang adalah kota di Kalimantan Timur yang baru didirikan pada tahun 1999. Nama Bontang didapat dari kata bahasa Belanda bon
yang berarti kumpulan, dan tang dari kata pendatang. Penduduk kota Bontang kebanyakan adalah pendatang yang berasal dari hampir seluruh daerah Indonesia. Walaupun begitu, kota Bontang tetap memiliki keunikan sendiri. Di Bontang terdapat kuliner yang khas, yaitu gami bawis. Gami bawis merupakan perpaduan antara sambal gami dan ikan bawis yang hanya bisa ditemukan di perairan kota Bontang. Kota Bontang juga memiliki beberapa budaya, salah satunya yaitu acara pesta laut yang diadakan tiap tahun oleh masyarakat Bontang Kuala. Pesta laut ini adalah perwujudan rasa syukur dan doa kepada Tuhan agar para nelayan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan dan di tahun mendatang yang akan dilalui mendapat hasil laut yang berlimpah.